wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min salasin kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Au kama qol, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semua di seluruh penjuru dunia, semoga senantiasa bertambah kualitas dan kuantitas kebahagiaannya, semakin ditambah oleh Allah Ta'ala keberkahannya, kesehatan, kedamaian, ketenangan, panjang umurnya, yang diberikan ujian oleh Allah berupa penyakit atau musibah alam, kepedihan dan kesusahan. Semoga diberikan kelapangan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh dengan kemudahan setelah datangnya kesulitan. Salam hormat dari kami untuk panjenengan bersama dengan anggota keluarga. Kami silaturahmi sowan ke hadapan panjenengan tak lain dan tak bukan adalah untuk silaturahmi walaupun via udara ini. Begitu juga untuk intisyarul ilmi, berbagi ilmi, informasi satu sama lainnya tentang hidup dan kehidupan ini. Pada kesempatan malam hari ini kita selalu waspada diri akan kejadian yang menimpa di sana dan sini, yakni musibah banjir, bandang, longsor, ya, kecelakaan, kehilangan yang kita cintai, ya, banyak di saat musim hujan ini, banyak kejadian-kejadian yang menimpa saudara dan saudari kami. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menerima ujian ini. Kami menyampaikan tema malam hari ini sejak 3 jam yang lalu di sore hari, yang berhubungan dengan sidang pra-peradilan 2 kali, 28 dan 29 tadi. Yang ketiga kalinya nanti pembuktian, adu data, adu perdata yang mengarah ke pidana. Dan kawan-kawan yang ada, khususnya Sayyid Muhammad Taufik Al-Qasimi, sudah langsung berani terjun ke lokasi. Apanya? Oh, menyapa nggih, matur suwun nggih. Siap nggih, matur suwun Romo Yai Mas Taufik. Beliau hari ini belum bisa hadir langsung secara fisik, tetapi memantau, menyimak pengajian malam hari ini. Dan insya Allah nanti kami akan berkomunikasi dengan beliaunya tentang sudah ditemukannya data nama-nama yang ada, yang berada di dalam cungkup makam yang diklaim sebagai makam leluhurnya Mas Umar bin Hafid, Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar, dan sebelahnya ada Habib Abdul Qadir Al-Hadar, dan mungkin lainnya ada Habib Umar juga. Beliau langsung datang ke lokasi bersama dengan pengacara untuk membuktikan asli dan tidak atau tidaknya
Ternyata beliau sejak leluhurnya sudah ditinggali data. Beliau juga memiliki pengesahan dari Naqabatul Ashraf Pakistan dan bahkan sudah pernah tes DNA juga. Video beliau kami sertakan di link bawah video kita ini, nanti panjenengan bisa menyimaknya. Untuk mukaddimah kami akan menghubungi beliau langsung untuk memastikan ilmu apakah yakin atau hanya sekedar asumsi saya sendiri. Mari kita buktikan bersama. Saya akan menelpon beliaunya, mungkin beberapa menit kita akan berbicara. Assalamualaikum, Ramayai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, suaranya sebentar nggih. Nyuwun sewu, mohon maaf, kami minta informasi dari panjenengan Yai tentang kejadian sore atau siang tadi yang jenengan langsung ke lokasi di Serambi. Apakah benar itu makam Kiai Hasan, Kiai Arif, yang Kiai Soleh juga yang berada di dalam Cungkup? Benar, Kiai. Jadi saya sudah memastikan sendiri. Jadi sudah berbeda dengan tahun 90, 92, 93, 95. Sampai tahun 2000 itu sudah berbeda. Jadi di situ makamnya bahasan Cungkup Maisan atau Batu Nisan itu seperti rumah dari batu cadas, kalau tidak keliru, dari batu cadas itu seperti Cungkup, itu seperti rumah itu sudah tidak ada, dan saya lokasinya masih betul. Kebetulan di situ akhirnya saya ada salinan itu yang saya kirim ke panjenengan itu. Siap, salinan tahun 60 itu, insya Allah tahun salinan 60 itu. Jadi saya belum lahir, itu salinan itu ditulis oleh ayah saya ya sekitar tahun 60-an, itu salinan itu sudah kami tulis kembali. Kebetulan ada di catatan tarikh Hayatul Muhammad. Jadi di kitab tarikh Hayatul Muhammad tulisannya di situ ternyata duriannya Mbak Abu Darin itu punya putra Mbah Hasan, ya kakek saya itu. Ternyata di situ punya putra juga, Mbah Hasan itu Mbah Sofyan namanya. Mbah Sofyan. Ya, Mbah Sofyan. Terus ada catatan yang Mbah Arif, tapi yang saya hafal itu Mbah Hasan itu punya putra Mbah Sofyan, Raden Ayu Rohmah, Raden Ayu Umi Kalsum. Setelah itu Mbah Soleh, Mbah Musa. Mbah Musa ini sudah terlindas separuh badan. Separuh, berarti batu nisan yang satunya itu kepalanya berada di dalam Cungkup, yang nisan satunya kakinya berada di luar Cungkup, ya ini? Iya, yang di dalam Cungkup sudah hilang. Tadi ada bongkahan kecil yang saya lihat tadi, ya apa ya, potongan. Itu. Terus saya contohkan di sebelahnya yang keluarganya dari Mbah Supo, Mbah Sonaji, apa yang ahli-ahli keris itu udah kayak inilah modelnya dulu itu, makamnya apa, batu nisannya Mbah Hasan modelnya kayak begini nih, cuma ada cukup seperti cadas atau batu paras. Kalau orang Probolinggo bilang batu paras. Yeah. Nah itu kayak gitu. Nah itu udah ada semua. Berarti di situ saya lihat batu nisannya Yai Hasan benar-benar hilang, nggak ada. Ditumpuk ada, dengan Arif juga tidak ada, Mbah Hasan juga tidak ada. Makamnya Mbah Soleh tinggal separuh badan, itu dulu agak panjang. Jadi menjadi pendek sekali. Masih ingat saya betul Mbah Soleh, Mbah Musa, Mbah Hasan, Mbah Arif itu di situ, yang Mbah Hasan, Mbah Arif itu ada di dalam Cungkup itu hilang sudah. Hilang. Nah, terus ada juga duriannya Mbah Arif, Mbah Soleh itu yang dari Mbah Abu Darin juga di jalan itu juga sudah ditumpui sama itu juga sudah hilang juga. Paving gitu, yang paving gitu. Kakeknya Mas Irfan juga sudah tidak ada. Jadi di sana masih banyak keluarga saya Kiai Muhtaro, Kiai Sunaji, Gus Irfan, Kiai banyak masih Kiai Hamid Mujib. Jadi kebetulan tadi kumpul, makanya terus saya terangkan ini dari ini berdasarkan catatan ini. Dan hasilnya monggo kalau mau uji forensik
ya, saya mau datang di situ. Nggak ada dulu itu. Tiba-tiba ada di situ juga Mbak Abud. Lah yang aneh Sayyid Abdurrahman Mbak Abud, kan lucu juga. Kalau Sayyid itu nggak ada Mbak Abud dari mana? Habib. Islamnya dari mana? Okay. Nah itu ada juga Hubaba Khotijah, saya lihat ada itu dulu. Dari mana itu? Makanya ya ayo kalau mau dibongkar tahun berapa itu di situ itu. Karena dulu dari sejarahnya itu terus terang kalau kita urut ke atas, kalau ke atasnya Pangeran Darmoyudo Adipati pertama, Pasuruan itu ya Adipati Winongan, tanah perdikan itu malah. Tanah perdikan, Ya tanah perdikan dari Majapahit. Siap Yai. Berarti Yai siap seandainya untuk pembuktian setelah pra-peradilan 2 kali di pengadilan Bangil, terus akhirnya ke lokasi jenengan sebagai saksi untuk menunjukkan makam ini, makam itu, makam ini, jenengan siap Yai? Insya Allah siap, kami datang. Terima kasih. Siap. Matur suwun. Karena di situ masih banyak saudara-saudara saya juga, masih ada banyak. Nggih, arti legal standingnya dengan berhak karena memang ahli waris yang dimakamkan di situ. Kalau ada yang mengaku Sayyid yang melaporkan itu, maka ilegal. Yang melaporkan itu nggak punya bukti kepemilikan atau keturunan atau mungkin ya ahli waris lah, nggak ada buktinya. Nggih. Nggak ada. Jadi waktu sidang ditanyakan itu mana bukti sertifikat lahan itu nggak bisa jawab. Karena itu pemakaman umum. Dan saya tunjukkan kepada saudara-saudara yang di sana. Dulu ada Wonten Windy. Pohon-pohon besar. Nah, di sini yang besar ini dulu banyak monyetnya. Banyak monyetnya juga ya nggih dulu nggih. Masih seperti hutan-hutan gitu nggih. Iya, makanya dulu kalau masuk ke situ siapapun akan takut. Takut. Termasuk saya, meskipun di situ ada mbak saya habis ngaji ya sudah melayu, lari. Takut, jadi saking anggernya di situ itu. Karena dulu kalau orang ya menurut saya tirakan cari keris apa karena di situ itu ya dekat makamnya Mbak Abu Darin yang konon dipindah oleh Belanda, tapi saya meyakini nggak hanya ya mungkin ketepok atau apa, katanya ceritanya mbak saya sih dipindahin ketepok ya, aslinya Mbak Abu Darin tetap di Pandean, di dekat di situ sudah, di dekat Serambi itu, karena duriannya banyak di situ, sekarang masih banyak, keluarga saya di situ banyak di Masjid Nataan, di Masjid Serambi, di sekelilingnya itu, nah, termasuk keluarganya Mas Wakil dekat di situ sudah. Di dekat Jalan Umbulan itu. Jalan Umbulan itu, nggih. Siap. Nggih, siap Yai. Siap, matur suwun. Nggih, matur suwun. Terima kasih jenengan seorang yang sepuh tapi masih mau terjun langsung ke sana kemari untuk berjuang demi umat dan bangsa ini. Terima kasih Yai. Matur suwun. Semoga sehat dan panjang umur. Nggih, saya tak langsung berbincang-bincang dengan para pemirsa di seluruh dunia maya dan dunia nyata semua Yai. Nggih, matur suwun Yai. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Yai. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau sudah ke ranah pembuktian kalah. Jangan coba-coba untuk melawan kebenaran, by data lah ya. Kebenaran itu tidak akan lari kemana, pasti akan menyertai orang-orang yang jujur ya, berjuang tulus ya demi negerinya, bangsanya, ya leluhurnya, tanah leluhurnya, apalagi agamanya. Nggih, Ibu Nadira Elmiza. Assalamualaikum Tasikmalaya. Nggih, waalaikumsalam Bu Nadira Elmiza. Butterfly DNA gen generasi. Nggih, DNA atau tambah dengan gen sama dengan generasi bisa juga. Nggih, ada ketersambungannya seperti itu nggih. Sama dengan lelahar dan leluhur itu sama. Karma pala dan sebab akibat sama karma ya sama saja. Punarbawa sama kiamat ya, sama ba'ats itu sama nggih. Ibu Nadira Elmiza, Pak Alam memang nggak punya adab para Yai. Untuk mukibin kalian sadarlah, kalian sedang dijajah dengan mengatasnamakan agama dan keturunan Kanjeng Rasulullah SAW. Nggih. Memang sulit Bu Nadira Elmiza. Kadang-kadang perlu diulang-ulang terus tanpa bosan-bosannya untuk terus menyampaikan ya. Karena pengaruh sihir gendam itu sudah memasuki ranah relung hati memori yang paling dalam mereka. Tidak hanya sekedar umat, rakyat, masyarakat, jamaat, santri-santriyah biasa, tapi kiai-kiainya juga. Wah, Gus Baha aja kena kok. Gus Baha itu kena. UAS
itu juga kena. Juga kena. Kurang apanya coba? Kurang apanya? Yang masih belum terlihat itu Gim, Yai Abdullah Gim Natsiar, itu yang masih belum terlihat statementnya ya tentang masalah yang terjadi di negeri kita, ya hubungan dengan para pribumi dan penjajahnya itu. Nggih. Pak Bambang Nuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali senior Tarim Habibana Gus Aziz Yazuli. Nggih. Habibana bukan Habibana, itu Syekh ya, di atas 40 tahun, Syekh Tuan Guru Agus Yazuli. Tapi Gus Yazuli nanti Bib toh hari jam 9.30-an nggih. Gus Yazuli biasanya jam 9.30 setelah kita usai gantian lah, biar enggak nanti diparo dibagi dua. Nanti setelah ini ya para pemirsa semua jangan sungkan-sungkan untuk menambah paketannya. 2 jam mengikuti, 2 jam setengah lebih lah ya dengan saya plus Gus Yazuli. Jadi terus Gus Yazuli selalu update up to date terbaru ya. Saya bahkan belum mengikuti kajian-kajian beliau terbaru ya. Saya insya Allah berikutnya akan menyusul. Pak Ali Musin, dereknya monggo tafadhol. Pak Mutati Abdul Rahim. Sebentar. Tulisan panjenengan lari-lari. Pak Hari Agus Bayu. Pak Mutati Abdul Rahim, berjuang terus Kiai untuk meluruskan sejarah Nusantara, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ibarat air. Naluri air itu akan mencari titik yang paling rendah. Air itu tidak bisa dilawan kalau sudah marah. Tsunami itu kalau laki-laki ya, kalau tsunami perempuan ya. Itu kalau sudah ketemu dua-duanya itu bisa menghancurkan sebuah gedung. Kekuatan tsunami dan tsunami min plus itu melebihi nuklir. Gedung yang tinggi menjulang pun bisa dihantam dengan air ambruk seketika. Kebenaran itu juga seperti itu nggih. Pak Muhtadi Abdul Rahim. Nggih, kebenaran seperti air akan mencari titik nggih, secara naluriah, alamiah, kausalitas akan mencari titik terendah di mana dia akan bertempat. Nggih. Pak Agus, Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Nggih. Pak Nusa bangkit, mantap ya. Berlanjut sampai ke uji forensik atau tes DNA. Dulu berjuang mengangkat senjata, sekarang ya seperti kiai-kiai ini harus mengatakan yang sebenarnya. Nggih, Pak Nusa bangkit. Jenengan juga berjuang melalui paketan data, melalui komentar penjenengan di live kita, melalui ya itu termasuk perjuangan. semua yang mengisi di kolom komentar ini semua ya pejuang. Nah, kalau saya hanya sendirian saja ya buat apa ya, nggak ada gunanya. Kemarin itu waktu di Mas Fajar Aditya sama di Deddy Corbuzier itu komentarnya itu puluhan ribu, itu dibayar semua. Ada gengnya, ada semua itu berupa buzzer bayaran semua. Kalau kita ini asli tanpa bayaran, tanpa buzzeran. Nggih, Pak Dokter Hewan Edi Sujarwo. Ikut nyimak perlu tes DNA kerangka yang ada di kuburan dengan Mbak Alawi ini akan merungkatkan pemalsu kuburan. Nggih, Pak Dokter Hewan Edi Sujarwo. Iya, nggih. Harus ditarik, nggih, didukung ke arah situ. Karena ini nanti jika Pasuruan tidak beres, seluruh Indonesia pun akan tidak beres. Nanti akan ada rekonsiliasi ya, dibangun kembali. Wah, nggak bisa, ini sudah kadung maju kok, nggak bisa ditarik kembali. Ibarat ludah nggak bisa dijilat kembali. Nggih. Apalagi Pak Dr. Hewan Edi Sujarwo ini juga tahu tentang DNA. DNA tidak hanya DNA hewan, DNA tumbuhan, tapi juga DNA manusia. Nggih. Ilmu dan teknologi kok dilawan? Ya Raisa. Raisa. Ya nggih. Pak Muhammad Lutfi, ngiring ngaos nggih, monggo ngiring ngaos itu mengikuti ngaos itu mengikuti ngaji. Nggih, bocah bagus 359900. Ini lahirnya apa gimana nggih? Tuntut balik aja Mbak Alawi imigran Yaman, tidak duriyah Rasul dan tidak keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mbak Alawi bodong duriyah Rasul nggih. Nanti akan dituntut balik supaya orang tidak mudah untuk melaporkan yang belum jelas. Ya, kronologi permasalahannya seperti apa. Kalau semua orang bisa lapor tanpa ada bukti ya, kepemilikan ya, perdata lah ya, surat-surat waris, hubungan kekerabatan dengan yang dimakamkan, ya semua orang akan seenaknya tanpa ada tuntutan balik ya setelahnya. Jadi nanti Gus Puja, Gus Tom ini akan nuntut balik atau minta ganti rugi kepada pihak Polda. Pihak Polda sendiri pengacaranya juga gagap karena menetapkan Gus Tom ini pada tanggal 1 September, kejadian itu 1 Oktober ya, sudah ditangkap
berdasarkan penyelidikan ya, surat penangkapan langsung. Nah, ini nanti akan diurus semua. Kita ini negara hukum, bukan negara kuat-kuatan duit saja, enggak ya. Harus ditegakkan hukum ini. Karena apa? Kalau tidak nanti akan menyangkut keseluruhan anak bangsa dalam mendapatkan keadilannya. Bangsa ini tersiok-siok menjadi inferior, ya minder, gara-gara ya tidak ditegakkan hukum ini secara berkeadilan. Jadi hukum itu sama, kita di hadapan hukum. Salah ya salah, benar ya benar. Jadi kita harus menjadi superior. Jangan minder di hadapan habaib, ataupun tidak hanya habaib saja, di hadapan orang-orang keturunan etnis Tionghoa. Dua keturunan ini semuanya pendatang. Mohon maaf, saya bukan rasis, tapi menyatakan kebenaran datanya. Dan kawan-kawan dari Tionghoa ini mengakui kami bangsa pendatang. Leluhur kami dari Cina daratan, mengakui. Tetapi yang dari keturunan Hadromi ini tidak mau mengakui, malah justru menggugat balik kita. Ketika kita mengatakan pribumi, mereka mencemooh prilangit. Lalu semua ini pendatang, nggak ada bangsa asli, semua pendatang. Nah, mereka akan memandang nggak terima. Tetapi di sisi yang lain, mereka berada di negeri kita ini menjelek-jelekan kita, blangkon di nyek-nyei, blangkon ya, blangkon Sunda, blangkon Jawa, blangkon Madura, blangkon blangkon yang ada di daerah-daerah semua dihina-hina. Tapi kita tidak pernah menghina mereka pakai daster lah, pakai ban Vespa lah, ya kita nggak pernah menghina, tapi kita malah justru dihina-hina. Nah, ini bukti bahwa mereka itu tidak beradab. Gitu loh. Ini sebenarnya sensitif kami sampaikan ya, tapi ya terpaksa gara-gara supaya jelas ya duduk permasalahan. Gus Haji Jazuli, mukibul beloy ya usi askenasi halo. Yang nyerang Gus Haji Jazuli pada waktu live streaming, kadang pas waktu di recordnya atau short videonya itu juga banyak yang nyerang. Yang tidak suka itu ya nggak banyak sih, ya ada gitu aja. Ya tidak hanya Gus Haji Jazuli saja, ya saya juga. Video kita ini juga diserang berkali-kali dengan ucapan rasis semua. Ya begitulah warna-warni ya. Bunga mawar itu mawarna-warni kehidupan manusia. Ada yang seperti itu dan ini. Suates angin, Gus Haji Jazuli udutnya ganti yang mahal. Ya kalau mau usul ganti yang mahal ya tolong ditransfer. Nggih, Pak Suates angin. Kalau saya nggak udut, saya nggak ngerokok. Nggih, Pak Saiful Nafik. Saya warga sana. Khutbah Jum'ah di Masjid Serambi full bahasa Arab ya. Cerita marbot kemarin bohong semua. Wah ini Pak Safi'un Nafik ini sebagai saksi asli sana. Berarti khutbah Jum'ah di Masjid Baitul Atiq itu bahasa Arab nih ya, Pak Safi'un Nafik ya, bahasa Arab ya. Nah inilah kadang-kadang kekakuan ya kita, keklasikan pemahaman kita itu masih ada ya. Di Madura juga ya. Karena Jumatan itu dianalogikan seperti sholat zuhur yang 2 rakaat sholat Jumat, yang 2 khutbah itu 2 rakaat yang terakhir atau yang pertama tergantung posisinya. Yang akhirnya ketika sholat itu tidak boleh ada bacaan selain bahasa Arab, maka khutbah Jum'ah sampai sholat pun tidak boleh pakai selain bahasa Arab. Nah, ada yang berdasarkan seperti itu ya. Kita kembali kepada substansi. Tujuan utama dari khutbah itu kan apa? Menasehati, kan begitu. Lah menasehati itu yang dinasehati kan harus tahu isi nasihatnya dari khotibnya. Lah kalau enggak ya percuma kan. Paling hanya kira-kira saja. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cukup netepi kewajiban, gugurno kewajiban tok, mari ngono wis bar ya bar. Sama dengan sholat, wah yang penting formalitas saja saya sholat, artinya apa yang saya baca saya nggak tahu. Yang penting wis pokoknya saya sudah melakukan sholat secara global, ijmal, jadi nggak ngerti secara terperincinya. Oke, jadi bahasa Arab. Cerita marbot kemarin bohong semua. Oh berarti marbot yang kemarin itu kalau saya lihat dan dengar itu nggak tahu menau, hanya dengar-dengar saja. Ya, tahun berapa wafatnya Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar itu tahun berapa nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Hanya tahunya itu ada makam Habib di situ. Lah marbotnya ini ya kurang paham sejarah, kurang teliti ya dalam menjawab pertanyaan. Ya, nggih.
Katanya Habib Sholeh Al-Hadar ngimami sholat dan tahlil setiap Jumat Legi di masjid itu lebih ya tadi. Nggih, ya ini sama dengan nanti Rasulullah SAW itu ya datang ke Surabaya, tawaf mengelilingi Surabaya. Rasulullah SAW itu datang ke kholnya Mbah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Solo. Ya sama seperti itu. Yanti mimpi mungkin marbutnya ikut-ikutan halu mungkin nggih. Pak Safiul Nafik. Padahal tokoh fiktif ya nggih. Nggih, berarti nggak paham. Mosok ditemui sholat ya diimami oleh Habib Ahmad bin Sholeh Al-Hadar. Nggak mungkin. Jarak waktunya itu berbeda. Tahun berapa marbutnya itu hidup? Sampai sekarang kan masih hidup kan? Loh Habib Sholeh itu tahun berapa? Ya, itu buyutnya Habib Umar bin Hafid katanya. Nggak masuk akal. Nggak logis. Nggih, Pak Safiul Nafik terima kasih. Pak, pulangkan ke alamnya ya nggih. Alam mana ada? Alam dunia, alam barzah, alam akhirah nggih. Ini muter-muter enggak? Enggak muter nggih. Nggih, alhamdulillah. Pak Huda, Ibu lagi diem. Sehat Kiai nggih alhamdulillah pandonga panjenengan. Pak Huda Alaska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Sehat selalu Kiai dan doanya selalu nggih matur suwun terima kasih. Nggih terima kasih. Ban Vespa nggih, Ban Vespa. Jadi kita enggak boleh menghina. Rasulullah SAW saja melarang kita menghina-hina orang Nasrani Yahudi kok. Kalau meluruskan ajarannya itu boleh. Tapi kalau menghina-hina apalagi menginjak-injak salibnya misalkan nggak boleh. Pada waktu perang itu pun dilarang ya untuk merusak tempat ibadah, membunuh wanita dan anak kecil, orang tua nggak boleh. Ada aturannya. Lawang saya ini kan asli Sunda ini. Lah, Dik Rizik Syihab itu selalu menghina Blangkon, menghina ya pokoknya budaya Nusantara itu semua dihina-hina. Padahal mereka sendiri tidak mau dihina gitu. Kayak menangi dewe. Ini namanya mau jadi manusia superior ya di negeri kita. Dan kita harus inferior. Ya nggak bisa, harus bangkit bersama. Oleh sebab itu, ayo kita semua jangan mau dijajah spiritual apalagi juga finansial ya. Intelektual kita. Harus bangkitlah, bangkit semua. Lah ya sama-sama saling menghormati tetap lah. Manfaat lebih banyak manfaatnya orang-orang Cina atau orang-orang Ba'alawi ya, Arab Hadrami sana lebih banyak manfaatnya, lebih banyak Cina. Cina kan bisa menciptakan lapangan pekerjaan walaupun banyak koruptornya ya, penyelundupan ganja ya, tapi ya bisa menolong banyak orang juga. Seimbang itu dan tidak mau merampas makam-makam pribumi kita. Nggak ada makam Cina nindih yang kerampas, yang kerampok makam yang ada di desa-desa itu nggak mungkin, nggak ada nih. Pak Budi Benda, Blangkon ciri khas orang Jawa, tradisi Jawa. Nggih, nggak hanya Blangkon saja, keris saja itu. Kalau nggak suka dengan Haris, ya diam saja. Wah nyembah jin, Mbak, itu urusan hati mereka yang punya keris itu. Keris diinjek, dihina, katanya menghina jinnya. Lah nggak ngerti jin itu apa, yang masuk di dalam benda berupa besi atau batu atau pohon kayu itu apa, nggak ngerti mereka. Wayang diharamkan. Inilah bahayanya. Nanti ya itu tadi Buana Cakapala Borobudur dibom saja. Siapa yang ngebom? Ya mereka. Nggih. Mereka nggih. Pak Nusa Bangkit gerakan untuk memakai Blangkon tinggalkan ala Habib. Nggih. Semuanya sebenarnya baik, yang penting menutupi aurat, sopan nggih, sopan. Jadi kita ini menghargai pakaian apapun lah, yang penting tidak telanjang nggih. Gus Haji Jazuli, jangan Yai nanti disebut dawir. Nggih tadi jika ada yang usul tadi Pak sewates angin itu rokoknya Gus Haji Jazuli yang mungkin rokok 234 atau apa nggih, yang mahal itu. Jangan Yai nanti dikira dawir nggih. Nanti disamakan seperti Ba'alawi lah. Ya cuma ya mungkin ada usul kan, jangan hanya sekedar ngomong saja, ada buktinya. Nggih, Mbak Sulap sinyal selalu kesambet nggih. Sinyalnya putus-putus nggih. Kalau di sini lancar. Mungkin di sana Pak Yai Mbak Sulap ini mungkin di daerah mana ya, Sukabumi ada bencana nggih. Di sisi hampir ke Laut Selatan itu ya bencana banjir bandang setiap tahunnya. Hati para pemirsa yang ada di pegunungan, ada longsoran nggih, ada banjir bandang, yang hati-hati nggih, yang hati-hati yang di perkotaan. Di Semarang ini masih banjir, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, ditambah lagi di Pati juga, di Kudus juga,
di Demak nanti juga menyusul. Sing hati-hatilah, nggih, sing hati-hati. Pak Jailani terus berjuang nggih. Pak Ahmad, lawak sudah lah ini Pak Dian Ahmad ini termasuk kritik saya. Lawak sudah dimulai selamat menyaksikan kocak. Nah, Dian Ahmad ini mungkin laki-laki atau perempuan. Dian itu bisa laki bisa perempuan. Ahmadnya itu mungkin ayahnya atau suaminya. Bisa juga mengatakan lawak atau apa terserah. Kok hanya saya Gus Haji Jazuli ya. Wong Nabi kita aja dianggap sebagai tukang sihir sama. Quran itu dianggap sebagai banyolan. Quran itu dihinakan ya. Ya wajar lah, semoga tersadarkan. Bu Mukayati, wah diboikot Fakih Mukodam. Pak Ari Agus, Pak Andrian, Pak Dian Ahmad. Pak Jailani terus berjuang ini. Pak Supardianto, semangat terus ya. Kita harus paksa Pak Alawi harus jadikan jongos bangsa kita ya. Jangan dibalik, kalau gak mau suruh pulang saja. Saya selalu mewanti-wanti jangan diusir pulang karena kasihan di sana nggak ada negaranya. Di sana itu tahun 2014 pas perang saudara itu bensin langka, listrik padam, kembali ke zaman bahula. Gitu. Jadi di sana itu nggak ada peradaban. Oleh sebab itu ketika Mas Umar bin Hafid datang ke Indonesia itu menguruk keuntungan sebanyak-banyak dan kita tidak sadar kita ini diperas habis-habisan. Tapi Mukibinnya ini merasa tersanjung, ya, merasa wah bangga gitu ya. Dijajah itu merasa bangga. Mas Umar bin Hafid itu manfaatnya apa di Indonesia? Nggak ada. Manfaatnya di Yaman pun ya nggak ada. Hanya lokal tarim saja, itu pun khusus kaum sufi-sufi yang ada di sana. Kalau di Indonesia ini kan ada karena ada pengikutnya, ada alumni dari sana, ya, ada alumni dari Darul Mustafa gitu. Jadi jangan sampai lobby Yahudi yang ada di Mamarika ini diterapkan di Indonesia, berbahaya. Bupati akan diremot, disetir oleh mereka sampai ke presiden kita, bahaya, sangat berbahaya. Pak Supardianto, Pak Andrian Rahmasah, Hari Agus nggih, Gus Hari nggih. Take peace my heart. Pendatang yang hidup dari masa penjajahan Belanda merasa superior terhadap orang pribumi. Karena kita sendiri Pak Pis, kita sendiri ini mau gitu loh, mau direndahkan. Kalau menghormati tamu oke. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Itu memang kewajiban kita sebagai muslim menghormati tamu. Selayak tamu itu maksimalkan 3 hari. Setelah 7 hari tidak wajib dihormati. Lah kalau Mas Umar bin Hafid dan kawan-kawan lainnya ya masih tinggal beratus-ratus tahun di sini ya bukan tamu yang harus dihormati. Tamu kalau makan hati ya harus dikasih pelajaran supaya sadar diri kan begitu. Nggih. Suatu sangin. Nggih Pak Andrian Rahmansyah siap nggih. Pak Bambang Nuryanto Yogyakarta aman. Oh nggih, kemarin Yogyakarta pelantikan WWLS lancar jaya. Alhamdulillah nggih. Jadi ada ancaman-ancaman pembubaran dan lain sebagainya. Saya ingatkan kepada mereka yang tidak, PWLS itu semakin difitnah tambah besar. Dalam permainan media ya, orang yang berbahaya jika terus dipropaganda itu malah akan terkenal di mana-mana. Yang dianggap bahaya, PWLS nggak berbahaya. Yang berani terjun langsung ke lapangan untuk meluruskan sejarah. Tidak hanya masalah makam kuburan palsu saja, tetapi juga membela bangsa dan negara dari kekacauan sejarah yang sudah banyak dirubah. Itu WLS itu. NU sendiri secara struktural, formal belum banyak bertindak. Paling hanya sekedar mengingatkan secara langsung seperti kejadian yang ada di Semarang. Kemarin itu nggih, katanya ada bos karaoke Paradis ya yang merusak ya Masjid Baitur Rohim yang ada di Bandungan ya, Semarang itu katanya seperti itu ya. Itu juga ada yang menuduh itu PWLS mana? Bukan. Ya, ini masalah internal. Alhamdulillah Banser Ansor yang ada di wilayah Semarang sana sudah terjun. Nah, itu bagus. Harus seperti itu. Tidak hanya pada waktu terjadi kisruh, harusnya Banser Ansor juga terjun di Serambi Winongan. Nah, begitu. PCNU netral mendamaikan bersama dengan Pemda, bersama dengan Kapolresnya, ya, Forkompidanya, ya. Jadi semuanya bersinergi untuk bersama-sama ya, karena semua
saudara. Jangan memihak sebelah. Lawang jenenge bupati kok memihak sebelah, itu bagaimana? Nggak adil dan bijaksana namanya. Jadi kadang-kadang kita ini memiliki pemimpin mulai dari ya gubernur sajalah sampai bupati, wali kota, itu kadang-kadang sia-sia. Sia-sianya di mana? Tunjangan operasional setiap bulan gubernur Jawa Timur itu mencapai 1,7 miliar loh ya. Kalau gaji dan tunjangan DPR pusat kemarin di protes demo besar-besaran seperti itu cuma berapa? Kalau gubernur ini ada tunjangan, ya, tunjangan yang besar. Kalau gajinya cuma sedikit, tunjangan operasional 1,7 miliar setiap bulan. Harusnya benar-benar bekerja untuk rakyat masyarakat secara keseluruhan. Terjun langsung, jangan hanya tertawa tertiwi saja di media. Mau datang ketika ada panggung, didirikan, acara dibuka. Bupati, wali kota juga begitu. Dari insentif pajak kendaraan bermotor, ya, dan pajak bumi dan bangunan itu tahunan. Tapi kalau yang bulanan itu pajak kendaraan bermotor. Tergantung PAD sesuai dengan target pusat. Kalau terlampaui ya semakin besar tunjangannya, tunjangan operasional. Bisa dibuat untuk harian. Jadi misalkan gubernur KDM terjun ke lapangan nyangoni orang-orang yang butuh bantuan, itu ya nggak rugi. Karena tunjangan operasional gubernur itu cukup banyak. Yang paling tinggi itu Jakarta, DKI Jakarta. Tunjangan operasional setiap bulannya itu mencapai 8 miliar lebih. Untuk gubernur, belum yang wakil gubernur. Ini yang perlu diketahui. Gubernur itu 8 miliar setiap bulan, bukan setiap tahun. Karena apa? PAD-nya tinggi, PAD-nya besar DKI. Tergantung PAD, pendapatan asli daerah, provinsi, dan kabupaten kota setempat. Jadi kalau bupati itu tadi tergantung, bisa juga sampai 1 M, tergantung bupatinya, daerah mana gitu. Kalau targetnya terlampaui yang akan disetorkan ke pusat, maka akan dapat fee yang cukup banyak. Begitu juga para pemungut-pemungut pajak itu juga tunjangannya besar. Oleh sebab itu kadang-kadang sesuai yang ada di dalam kitab Fafiru Ilallah ya. Saya baru membaca sekilas ya, termasuk artopek mung kanggo pemerintah. Pek itu pajak, fek bahasa Arab, fek itu pek itu dipungut arta pajak bumi, bangunan, kendaraan bermotor, periklanan, perizinan, semuanya. Itu mung kedua pemerintah, hanya buat untuk kesejahteraan penyelenggara negara saja. Rakyatnya terabaikan. Harusnya dengan uang yang sebegitu besarnya, rakyat Indonesia ini maju sejahtera, terhindar dari pinjol, terhindar dari rentenir, ya. Kenapa kok banyak yang terjerat rentenir, pinjol gara-gara utang ke bank BUMN, ya, sulit persyaratannya. Ke koperasi, ke mawar juga syaratnya harus ada jaminan. Ya akhirnya ya yang paling mudah ya cepat dapat ya melalui rentenir itu. Lah inilah tugas pemerintah. Dapat tunjangan sebegitu besarnya untuk apa? Hanya senyum-senyum saja. Aduh, memalukan. Mas Taufik, nanti akan saya terangkan wayang dalam konteks Islam loh, nggih Pak Yai Taufik. Wayang dalam konteks Islam. Di dunia ini yang memiliki tradisi paling tua, memiliki budaya wayang itu cuma Indonesia, Nusantara sama Yunani. Karena ada keterkaitan sejarahnya. Dulu Nuh Swantoro, Nabi Nuh, Nabi Yaskur itu ada dua versi. Ada yang versi Asia Tengah, ada yang versi Asia Tenggara. Jadi banjir bandang Nabi Nuh itu tidak global, tapi lokal. Tetapi bumi ini selalu ada sisi-sisi persamaannya. Sama dengan yang ada di Papua, itu ada Gunung Nabi namanya. Nabi Nuh itu terdampar di Papua, itu juga bisa. Atau mungkin Nabi Nuh itu bukan Nabi Nuh, Nuhnya bin ke atasnya sampai Nabi Idris, Nabi Adam kita. Kemungkinan bisa juga. Karena apa? Sejarah yang ada yang kita kenal selama ini berasal dari sejarah kitab suci. Dan sejarah kitab suci Samawi itu pun juga kadang ada campur tangan manusia.
tergantung ya ada kepentingannya seperti apa. Jadi ini yang kadang-kadang masih kita lakukan penelitian bersama. Ada seorang dosen dan pengajar, seorang doktor ya yang pernah mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang ya, Banten kan, Tangerang kan Banten ya. Kiai Fahmi Basha namanya, kan melakukan penelitian yang komprehensif ya. Melakukan kajian juga di lapangan siapa sebenarnya Nabi Nuh itu. Nabi Nuh itu menurut beliau ya, Mas Fahmi Basha, Nabi Nuh itu asli kelahiran Madura. Asli kelahiran Madura, umur 50 tahun hijrah ke Tepas Mojokerto. Lalu kapal Nabi Nuh itu dibuat di lereng Gunung Penanggungan yang sekarang berada di UTC, Ubaya Training Center. Oh, saya hafal di sana. Jadi ada lereng jurang itu kalau pas berada di pian itu melihat langsung, oh yes, ngare jurang yang sangat panjang sampai ke Laut Jawa. Lah, ketika memaknai kalimat tanur, kebanyakan mufasir kan tanur itu ya tungku yang berisi air dan mendidih, kan begitu ya. Tapi menurut Dr. Fahmi Basha ini, tanur itu adalah Gunung Bromo yang ada kaldera kawahnya itu, air keluar dari situ, longsor besar-besaran keluar mendidih dari dalam perut bumi ya, seperti Semeru lah kalau sekarang lah ya. Bromo itu loh, jenengan pernah ke Bromo? Ya itu. Jadi akhirnya memenuhi seluruh bumi Jawa tenggelam. Lah, ini kapan? Ya kadang-kadang ini ya yang perlu dipertanyakan. Kalau semua umat manusia sedunia ya ditenggelamkan oleh air bah, air laut gara-gara tsunami dan tsunama, gempa bumi yang besar skala Richternya, maka tidak akan ada ditemukan gajah lagi. Ya, macan lagi. Ya, komodo juga hilang musnah semua. Ya, orangutan juga nggak ada. Ternyata kan masih ada. Lah, berarti peristiwa ini berada di mana? Apakah Nabi Nuh ini pas antara 11.600 tahun yang lalu ketika Pulau Jawa dulunya merupakan daratan yang nyambung sampai ke Baruna dan Suwarnadipa, Madura dan Bali sana. Lah ini yang perlu kita pelajari lagi. Oleh sebab itu, menurut penelitian saya, banjir bandang Nabi Nuh itu bersifat lokal, tidak global. Jadi kembali ke wayang tadi yang memiliki budaya wayang itu Indonesia sama Yunani. Karena Yunani itu tempat terdamparnya Gunung Judi Nabi Nuh, Gunung Olympus, bukan yang Judi. Judi lah di Turki. Ararat ya. Jadi ada Ararat 2 dan 1, yang pasti itu Gunung Olympus. Jadi ada dua pendapat. Ada dua pendapat di Gunung Olympus di Yunani sana. Lah, orang-orang Yunani kuno ya, termasuk di antaranya adalah ya filsuf-filsuf sama dengan orang Nusantara. Menjadi filsuf-filsuf. Ayo siapa Yunani yang filsufnya, termasuk diantaranya ya Aristoteles, ya Socrates, ya kan? Ya dari sana semua filsuf-filsuf dari Yunani. Sama seperti dari Nusantara, ada Ronggo Warsito, ada Joyoboyo, ya, ada Mutantular, ada pokoknya Mpu Supo yang ada di Winongan juga. Nggih, Bu Mukayati, nanti kita bahas lagi, nanti semakin melebar. Pak Wafi Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Toko Suryo, Gubernur Bupati di Nusantara sudah jadi makan enaknya Habib. Tidak ingat makmurkan rakyatnya juga Habib. Nggih. Nggih, Pak Toko Suryo, nggih. Kalau semua kepala daerah dikuasai oleh Habib, nanti kalau ada acara apa-apa setiap tahunnya harus dianggarkan untuk mengundang mereka. Bukan iri dan dengki loh ya. Ini fakta. Dan akan ditipu ya melalui acara-acara keagamaan yang ada. Gitu untuk menguasai massa. Pak Andrian ada Bloko Suto ya, ada Bloko Suto. Nggih, Bloko Suto itu apa adanya. Nggak ada yang ditutup-tutupi, jujur. Pak Ahmad Gufroni, sebentar. Musik ebek itu mirip sekali musik blues yang kendangnya seperti drum yang bisa berlari sendiri dan ketemu dari satu titik chord. Nggih, Pak Ahmad Gufroni leres dengan lebih paham. Pak Tudenius, Socrates itu saudaranya Sewates angin tadi. Socrates, Plato, Socrates, Aristoteles ya.
banyak terlahir filosof-filosof dari Yunani. Termasuk diantaranya ketika Plato ya menerangkan tentang keadaan Nuswantara sebelum 1600 tahun yang lalu, itu ada 20 juta lebih penduduk Nuswantara ini. Suku Arya. Sebelum terbelahnya Pulau Jawa, sebelum meletusnya gunung yang memisah antara Jawa dan Sumatera, Selat Sunda, Krakatau. Itu sudah dicatat ya, bahwa disinilah tempat peradaban yang ada di bawah garis Khatulistiwa. Hangat banyak jenis hewan-hewan hidup di tempat kita. Jadi kalau memang misalkan 1600 tahun, Nabi Adam belum ada 1600 tahun, 11.600 belum ada. Nabi Adam baru 7.000 tahun. Berarti Nabi Nuh ini Nuh yang pas pada waktu lenyapnya pulau Laut Jawa atau bagaimana? Terpisahnya Natuna dengan Malaysia, dengan Baruna dan Swarnadipa. Berarti Nabi Nuh ini beda. Nanti kita akan terus lakukan penelitian melalui jejak-jejak yang ada, peninggalan. Pak Todinius, Sokrates, saudara Swates, Pak Kodrat, jikalau ada pihak-pihak dari yang mempunyai pondok pesantren bilang bahwa dia tidak menggunakan aset dari negara Indonesia, periksa otaknya. Jikalau ada pihak-pihak dari yang mempunyai pondok pesantren bilang bahwa dia tidak menggunakan aset dari negara Indonesia, periksa otaknya. Banyak pondok pesantren yang menggunakan aset negara, bantuan. Kan ada anggaran. Biasanya kiai-kiai pengasuh pondok pesantren itu harus rajin-rajin buat proposal. Begitu. Kadang ada yang di ACC, kadang yang tidak. Kadang-kadang itu kalau saya melihat pas ada acara halal bihalal di gubernuran itu biasanya itu kiai-kiai pada bawa map semua itu. Ya kadang-kadang inilah yang kurang baik kadang-kadang ya. Kadang-kadang kurang baik itu seakan-akan ahli agama itu terhina gitu ya, secara politik gitu ya. Secara politik kadang-kadang terhina Pak Kodrat gitu. Menghinakan dirinya gitu loh. Pak Bambang Nuryanto, cokroisme itu namanya botol atau bib. Boris Van Java, kayak di Banyuwangi siap. Pak Muslimin Nasution, Nabi Nuh itu sezaman dengan negara Atlantis dan berada di Nusantara. Pembuatan kapalnya di Gunung Ciremai, Jabar, dan sekarang terpendam di Gunung Tangkuban Parau. Kita lakukan penelitian lagi. Pak Muslimin Nasution, karena apa? Sejarah kita ini sudah dikaburkan, kuburkan, dan kabarkan oleh penjajah. Negara kita ini sejarahnya dimulai dari tahun 78 Masehi. Jadi kadang-kadang itu kita juga nggak tahu sebenarnya ya sebenarnya kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sima itu tahun berapa. Itu kadang-kadang kita masih belum bisa memastikannya karena apa, sudah kadang dirubah oleh penjajah. Dan kita banyak yang meninggal ya, orang-orang tua ahli sejarah kita hanya meninggalkan arkeologis yang berbentuk batu-batuan ukir di candi-candi yang ada. Kalau memang Pak Muslimin Nasution ini memiliki penemuan bahwa Nabi Nuh itu berlabuh dan sampai terdampar di Gunung Ciremai. Di Gunung Ciremai itu ya ada sih, ada seperti di Gunung Bromo, ada padang pasirnya yang tidak tumbuh rumput-rumputan, hampir sama seperti yang ada di Gunung Bromo. Itu kan ada padang pasir luas. Itu ceritanya kapal Nabi Nuh itu berputar tawaf 7 kali di atas kawahnya Gunung Bromo yang keluar air itu. Lalu berbentuk sekarang menjadi gunung apa itu, Pambekel atau apa yang tingginya 300 meter. Di tengah-tengah padang pasir kawah Gunung Bromo itu. Kawah, terus gunung, terus padang pasir itu. Itu muter-muter di situ. Kapalnya Nabi Nuh, ceritanya seperti ini. Ini menurut penelitian dari Yai Fahmi Basha. Ya, saya tidak percaya 100%, tapi coba ayo kita lakukan penelitian. Kalau yang ada di Terawas Mojokerto itu saya sudah melakukan penelitian lama. Dan saya bertafakur di sana berhari-hari lamanya. Meneliti dan peninggalan-peninggalan manusia-manusia kuno yang ada di Penanggungan juga itu ada. Nah ini nanti kita kaji bersama. Kalau di Gunung Ciremai sekarang terpendam di Gunung Tangkuban Perahu, wallahu alam. Nanti kita teliti lagi. Oleh sebab itu pintu ilmu pengetahuan terbaru itu tetap terbuka, Pak Muslimin Nasution. Berikutnya Pak Denan Cecep. Si Hasan Ba'akil menyusup tampil di channel YouTube-nya Pak Polisi Purnomo, belajar baik. Aduh, Pak Pur, hati-hati dengan si Husain Ba'akil ini sangat berbahaya. Pak Denan Cecep. Kita harus
menasihati ya kawan-kawan kita yang kurang mengerti tentang siapa itu sebenarnya penyusupan Ba'alawi. Perilaku Ba'alawi ya seperti itu. Nanti akan diadakan pertemuan Muslim moderat sedunia yang akan diselenggarakan di Chechnya. Indonesia diwakili oleh Al-Habib dari mereka. Seakan-akan wajah Indonesia itu ya wajah Habib semua gitu. Ini namanya untuk menggiring opini massa, propaganda namanya. Penjajahan terbaru Pak Adnan Dasep, termasuk ini Pak Purnomo dari Lamongan ya. Pak Purnomo, salam dari kami Pak Pur nggih. Kalau jenengan mau menangkap majudut itu sing hati-hati ya. Sing hati-hati. Kalau bisa jenengan harus banyak berguru, bertemu dengan kiai-kiai. Pak Purnomo belajar baik. Nggih, insyaallah. Pak Ahmad Saleh, kalau nggak ada wayang susah menggambarkan Tuhan. Tuhan itu dalang dan kita wayangnya nggih. Oleh sebab itu, pemahaman antara Sabdo Palon Gatholoco itu harus kita pahami dengan pemahaman yang syar'i. Karena ada jalur pemahaman yang terputus dari para kiai yang ada di negeri ini. Mohon maaf. Para kiai dan yang ada, ulama yang ada di negeri ini kadang-kadang, oh itu Gatholoco ajaran apa itu? Sabdo Palon ajaran apa itu? Nah, akhirnya nggak mau mempelajari, langsung menvonis sesat, menyesatkan. Itu ajaran setan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harus hindari, bahwa mempelajari sejarah dan budaya itu penting. Karena di dalam kitab suci Samawi semua itu menceritakan tentang sejarah-sejarah manusia leluhurnya. Lalu kitab suci agama Samawi itu kan dimulai dari Nabi Ibrahim. Bukan isi sejarahnya, isi kitabnya bukan. Tetapi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu adalah agama Abrahamik. Nah, di alam dunia ini tidak hanya Abrahamik saja. Banyak ras-ras manusia lainnya. Itu nggih. Pak Sambiddin. Sepertinya jalan satu-satunya untuk sebentar ya. Sebentar, itu tulisannya lari terus. Pak Sambiddin, untuk PWLS juga orang-orang yang telah sadar dari khurafat-khurafat Ba'alawi adalah menikmati perjuangan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ada benarnya Pak Sambiddin, tapi perjuangan belum usai. Perjuangan itu selamanya. Jangan menikmati keberhasilan dari perjuangan dinina bobokkanlah. Kita diam, mereka akan bersuara. Propaganda akan berkuasa, lalu kita kalah lagi nantinya. Begitu, nggih. Bu Stefani 3GD. Nggih siap. Kodrat, Pak Kodrat. Sima tetangga sebelah menyebutkan dalam logat bahasa itu Sime, Sima. Negara kerajaan Kaling, ya. Kalingan bukan Kalingga. Itu sebenarnya ya masuk dalam kategori kerajaan Nuswantara. Setelah Jawa dan Baruno itu terpisah oleh Laut Jawa, itu banyak juga manusia-manusia yang tersisa di Nusantara. Ya, lalu bangkit lagi membuat aturan-aturan ya yang berupa kerajaan. Sima atau Sime. Sampai sekarang itu kan di Jepara sana kan ada gedung Sima namanya. Sima tidak hanya di Jepara saja. Jepara nyambung sampai Demak, Semarang, sampai Pekalongan ya, sampai Wonosobo, Purbalingga, semua itu masuk wilayah kerajaan Kalingan dulunya. Nggih. Pak Alex Bomas, ini Pak Yai siap. Pak Ergan Yugus Basuki. Saran nggih Pak Yai, coba undang Mas Asisi Channel dari Malang, coba ulas segi situs sejarah agar sejarah Nusantara tidak diklaim Habib nggih. Mas Asisi Channel. Nggih, Mas Asisi Channel nggih. Nggih, siap nanti kita akan memadukan antara sejarah Timur Tengah dengan Timur Jauh. Ya, kita tidak hanya dari jalur internal tapi eksternal juga melalui penelitian seperti muhibahnya Marco Polo, Hang Tuah, ya, terus Ibnu Battuta, termasuk diantaranya nanti ketemu catatan Portugis juga, ya, yang mengarang buku yang mencatat tentang keberadaan Kesultanan Demak Bintoro, ya, dari orang-orang Portugis sana. Nah, nanti akan kita pertemukan semua, nggih. Jadi sejarah itu tergantung pemenang perang. Dia akan merubah sejarah tergantung kepentingan mereka. Oleh sebab itu kita harus mengembalikan ya
berdasarkan peninggalan. Kalau berupa kertas tulisan ya mestinya habis hilang. Yang berupa catatan yang terukir di dalam batu-batuan ya maka akan tetap kekal selamanya. Kecuali dirusak juga, beda lagi. Nggih, Bu Irfan. Bu Irfan Nafisa, Pasuruan kota hadir. Siap Pasuruan. Kenapa dinamakan kota Pasuruan? Karena sejak dulu itu banyak penghasil daun sirih dari sana. Ya dari Winongan, ya dari Wonokite, ya dari mana saja itu wilayah Pesuruhan. Suruh, sirih itu kan bahasa Indonesia, bahasa Jawanya suruh. Akhirnya dinamakan kota daerah Pesuruhan, Pesuruan, Pasuruan seperti Kadipaten Pati Pesantenan. Itu sejarahnya seperti itu. Nih, Pak Huda Alaska, DNA Nabi Adam saja bisa kok. Habib haramkan sama mantu. Kalau Habib Riziknya menyuruh, mewajibkan Pak Huda Alaska, menantunya yang mengharamkan. Beda. Pak Sugeng Haryanto, kiai-kiai besar kita nggak mau memanfaatkan media sosial untuk berdakwah, terutama yang FYP. Nggak seperti golongan Pak Alawi akhirnya dipakai sama anak-anak muda dari FYP atau FPI itu. Nggih, Pak Sugeng Haryanto. Dakwah itu harus bil hikmah. Bil hikmah itu tidak hanya materi yang disampaikannya saja, tetapi dengan caranya, termasuk dakwah yang mudah ya melalui media seperti kita ini. Misalkan Anda ngundang saya pengajian pas hujan-hujan ya, mestinya kerepotan mempersiapkan panggung, mempersiapkan konsumsi, transportasi saya, akomodasi saya. Yang hadir paling cuma 1.000 sampai 2.000-an ya kan. Kalau misalkan melalui live streaming seperti ini yang nonton bisa 100.000-an, ya kan lumayan kan gitu. Nah, ini namanya bil hikmah. Nggih, terima kasih Pak Sugeng Haryanto atas ingat. Pak Cokroisme, DNA diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan Indonesia sejak 2006-2008. Dasar hukum Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Perma, ya, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4/2008 sebagai bagian dari keterangan ahli. Nggih, Pak Cokroisme. Kalau menolak DNA, nggak usah hidup sekarang. Hiduplah pada zaman dulu kala saja, dalam bahula. Nggih. Pak Zero, banyak daratan terpisah dipengaruhi karena peristiwa mencairnya es kutub. Jadi kiamat, zalzalah, sa'ah, qori'ah, waqi'ah itu memiliki arti yang sama, yakni mereformasi alam, daratan dan lautan dan bahkan udaranya. Orang mengatakan itu kiamat, padahal kiamat itu bisa diilmiahkan. Ketika es yang ada di kutub sana mencair secara besar-besaran, otomatis akan menenggelamkan daratan-daratan yang tidak terlalu tinggi letaknya, posisinya. Kenapa di daerah Palangkaraya ya sampai ke utara Muara Teweh sana sampai ke pesisir Nunuan Kalimantan Utara itu kan banyak rawa-rawa di sana. Rawa-rawa abadi ya sampai Kalimantan Selatan juga ya, sampai Banjarmasin Kalimantan Timur juga, bahkan sampai Pontianak. Itu dulu daratan yang berada 200 sampai 300 di atas permukaan air laut. Setelah dataran ngarai besar di Laut Jawa itu tenggelam, maka otomatis sungai-sungai yang ada di sana itu ikut naik. Dan banyak di sekitarnya yang menjadi rawa-rawa. Jadi rawa-rawa abadi di sana. Jadi ini sistem alam yang bekerja, bisa diilmiahkan. Jadi sisanya itu Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Karimun Jawa, dan yang ada di utara Jakarta itu apa? Ya, itu sisa-sisa dari daratan yang ada di Laut Jawa, Kepulauan Seribu. Pulau Bangka itu juga termasuk bagian. Masih ada peninggalannya di Pulau Bawean itu. Nih, sejarah tidak bisa ditutup-tutupi. Sebagaimana Allah menceritakan sejarah nabi-nabi terdahulu pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Alawi menafikan sejarah dan ilmu. Mengkerdilkan, ya, tidak mencerdaskan anak bangsa. Manusia itu supaya bodoh semua, menyanjung-nyanjung mereka. Maunya seperti itu. Oman Abdul Pasuruan hadir dan nyimak. Siap. Sambil membaca tulisan panjenengan selang-seling yang tadi jenengan tuliskan.
kami jelas tidak punya kesempatan untuk mempelajari mutalaah dulu sebelumnya. Pak Nur Hadi, bencana air bah Nabi Nuh itu apakah seluruh dunia atau lokal saja Pak Yai? Lokal. Karena masih banyak hewan-hewan yang tertinggal, ya. Hewan itu usianya sudah jutaan itu masih ada di bumi kita. Jadi kalau ada cerita sampai Gunung Himalaya pun ikut tenggelam misalkan ya, hanya Gunung Judi yang tidak sombong itu walaupun tidak terlalu tinggi ya, akhirnya wastawat ala judi itu. Nah, ceritanya seperti itu. Ini menurut ya sains masih dipertanyakan gitu. Jadi tidak benar secara mutlak itu enggak. Buktinya mana? Lah orang-orang Papua itu 50.000 tahun yang lalu ya ada sejak dulu sampai sekarang ya masih ada. Kalau 6 bulan ceritanya itu kan kapalnya Nabi Nuh, bumi ini semuanya ditenggelamkan selama 6 bulan. Mati kabeh. Sak burung-burung pun nggak mungkin ya hidup. Tapi ternyata masih ada harimau, masih ada gajah, ya masih ada orang utan. Orang Papua juga masih ada. Orang Jawa kuno yang berekor ya masih ada. Orang Aceh yang berekor, orang Dayak yang berekor lama kuno dulu ya masih ada juga. Bahkan di daerah dekatnya India bagian selatan ya, sampai Thailand, sampai Myanmar ya, Burma itu, Laos, Vietnam, itu juga masih banyak manusia-manusia primitif. Kehidupannya hampir sama seperti di Papua. Jadi kalau kita belajar sejarah itu pertimbangkan dulu dengan fakta. Di Papua ada 300-an suku, sub-suku yang ada di sana. Ada yang kanibal, makan orang. Ada yang tidak berpakaian sama sekali. Nabi Adam itu enggak begitu. Nabi Adam itu sudah enggak primitif lagi. Nggih. Pak Zainul Arif ketinggalan menyimak, monggo nggih, ketinggalan nggih. Pak Joko Nur, Tangerang Selatan, Banten hadir, monggo Pak Joko Nur, matur suwun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan Kiai Nur Hadi Nugro keluarga besar. Amin, matur suwun Pak Joko Nur, terima kasih. Pak monggo sebelah mana? Pak Yai. Saya belum paham keterangan kemana kemarin. Apakah roh orang mati dapat menjadi hantu? Apakah bedanya dengan korin yang menjadi hantu? Nah, nggih. Bahasa hantu kan orang Melayu yang mengatakan. Kalau orang Jawa, Nusantara, Sunda itu bukan hantu, memedi. Sesuatu yang menakutkan. Lah, nyawa manusia yang sudah meninggal dunia, sebelum dia menjadi insan kamil sempurna, itu apakah masih bisa gentayangan keluar dari kuburnya, alam barzahnya? Lah, kita tarik pemahaman Pak Mukas Pramana bahwa alam barzah itu ada di mana? Ya di sini. Alam jin ya ada di sini. Cuma kekuatan seperti kekuatan sinyalnya itu lebih kuat ketika jauh dari pemukiman manusia. Sinyalnya itu lebih kuat. Jadi alam malaikat ya di sini, alam jin ya di sini. Pokok alam nasut, malakut, jabarut, lahut, ya itu semua ya ada di sini. Lapisan selnya sama seperti udara ini loh. Udara ini kan penuh dengan sinyal-sinyal. Ya tulisan panjenengan ya ada di sini, ditangkap oleh HP saya kan. Tulisan jenengan dari tengok itu wirawiri nih. Ini tulisannya Pak Bu Stefani, Pak Adenan Cecep, Pak Adriani Roman, Pak Suwatus, Angin Ivan, semua ada di sini semua. Sama seperti itu. Analoginya seperti itu. Jadi nafsul amarah manusia yang sudah meninggal dunia itu mampu ditangkap oleh alam sehingga korin ya yang mendampinginya pada waktu yang bersangkutan masih hidup di dunia itu bisa dibuktikan melalui gambaran-gambaran yang bisa ditangkap oleh mata manusia dengan bentuk sesuai dengan isi hati dan memori manusia setempat di mana manusia itu berada. Misalkan di Jawa ya seperti hantu pocongan, ya memedi seperti apa itu. Apakah itu bisa korin manusia? Bisa. Bisa. Kalau jin murni, untuk apa jin mimpi-mimpi seperti itu? Jin itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang memiliki pemukiman, ya berada di misalkan Padang 12, di Saranjana, di Uentira, di pantai selatan, bukan di dalam laut sebenarnya. Di antara Fata Morgana yang ada di atas air, antara udara dan air ini. Cuma terlihat memang berada di dalam laut bagi yang menelitinya ya, tapi sebenarnya tidak berada di dalam samudra, tetapi berada di atas air, di bawah atmosfer. Itu tempat kehidupan
ya mereka punya peradaban masing-masing. Lah itu bisa juga manusia yang kurang sempurna jiwanya protes terhadap alam di sekitarnya lalu berbentuk seperti itu. Misalkan kemarin malam itu kan ada nih di Seragen itu sekeluarga ditabrak sama pickup L300 mati. Sekeluarga itu sepeda motoran boncengan itu meninggal dunia, bros langsung mati. Lah jiwanya itu masih kaget. Malaikat pun Mungkar Nakir pun tidak langsung ya man robuka. Kemarin saya mengatakan man abaka, man abuka ya. Itu masih memberi kesempatan jiwa itu untuk ibarat tamping. Tamping itu ya pengenalan lingkungan. Kalau di kampus itu ospek. Untuk mengenal lingkungan, aku ini nang dia, kan saya kaget. Maka terkadang diberi kesempatan untuk berkunjung di dimensi manusia, dimensi ketiga, menemui orang-orang yang bisa ditemui ya, untuk berpesan doakan saya atau kamu hati jangan seperti saya. Itu bisa juga terjadi dan orang bisa menilai itu adalah alam barzah. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di hutan, di jurang, di rerumputan, di padang yang luas itu tempat berkumpulnya energi-energi ruh-ruh baik ruh materi. Semua benda yang ada itu ada ruhnya, tidak hanya energi saja. Energi materi tersebar ke seluruh alam semesta raya, ditangkap oleh program-program roh. Roh itu reh itu angin yang terprogram menjadi bentuk seperti hantu-hantu yang Pak Pamungkas Pramana sampaikan tadi. Bisa juga gampangannya koringnya gitu saja lah, nggak usah jiwanya, nanti akan diprotes. Sebenarnya ada jiwanya juga. Karena apa? Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan manusia yang meninggal dunia tetapi masih meninggalkan hutangnya, maka nyawanya, rohnya, jiwanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala sebelum ada yang menyanggupi untuk membayarnya. Kalau membayar tidak sempat, ya nggak mungkin keluarga ahli warisnya mau membayarnya. Seperti saya membunuh manusia 20 orang, ya bom Bali misalkan 100 atau 88 orang saya bunuh. Ya saya harus menjalani hukuman baik di alam barzah saya ataupun nanti setelah saya di akhirat untuk menebus hutang saya. Kalau nggak gitu ya nggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi hutang itu tidak hanya uang tapi bisa juga hutang perbuatan. Sebab itu manusia itu memiliki hutangnya masing-masing. Di antaranya adalah hutang keinginan, kekumandilan, ketaalukan. Masih ada ketergantungan dengan kehidupan keduniawian. Sebab itu kalau kita sudah kadung melepas semua keinginan-keinginan keduniawian ini, insya Allah kita akan menjadi insan kamil, tapi sulit prosesnya. Berikutnya Pak C. Mohon maaf, Pak Pamungkas Pramana panjang tadi terangannya. Pak Tohari, Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Pak Toko Suryo, Assalamualaikum Kak Nur. Makam-makam yang asli berantas makam terah plat G, kenapa sudah terbukti ahlinya plat G kok tidak ada tindakan untuk mengakui, jelas takut plat G hilang pamornya. Nggih Pak Toko Suryo. Plat G itu kan hasil tes DNA haplogrupnya itu G M201 atau G VM021 atau berapa pokok G. Lah Ba'alawi itu kan plat G. Bukti gampangannya itu nggak usah itu Joj Majud atau Gok Mangkok ya Jud Majud tidak. Ketika mereka mengucapkan Qaf itu sulit, diganti dengan G. Itu saja cara membuktikan secara ilmiah yang sederhana ya. Ba'alawi itu sulit untuk mengucapkan Qaf, diganti dengan G. As-Segaf, aslinya As-Saqaf. As-Saqaf jadi As-Segaf. Ya kan? Coba lainnya Ba'alawi. Orang Arab asli, Qaf diganti G, gak ada. Ihdinas siratal mustaqim, enggak ada. Ya ihdinas siratal mustaqim, Qaf ya Qaf. Tapi kalau Ba'alawi Qaf tadi G, As-Segaf. Nah, terus lagi apa? Selain As-Segaf apa lagi? Banyak. Pokoknya Qaf tadi G lah. Ya. As-Segaf. Terus pakai Mugodam. Pokok G semua tadi G lah, pokoknya tadi G. Lagi G, hati Qaf tadi G, hati ceplat G itu, seperti itu. Pak Sesa duduk, lebih baik stres melawan doktrin atau Habib lebih daripada melawan 7 ulama yang alim daripada tapi iman doktrin Habib. Nggih. Pak Basir, bagaimana menyikapi waktu datangnya sholat 5 waktu yang begitu cepat?
Baru sebentar kerja sudah sholat lagi, terus baru enakan istirahat sudah adzan lagi, terlalu gupuh dikejar-kejar waktu sholat, seakan apa? Pak Basir, Pak Basir bertanya. Beginilah Pak Basir nih. Kita tidak boleh menyembah sholat kita. Kita tidak boleh menyembah Al-Quran. Kita tidak boleh menyembah ulama. Kita tidak boleh menyembah Nabi. Yang kita sembah itu Allahu Rabbi. Oleh sebab itu, karena waktu itu sangat berharga, sesuai dengan firman Allah wal asri innal insana lafi khusrin ila akhiril surah, maka kita harus pandai-pandai memanage atau mengelola waktu itu. 24 jam kita dapat kesempatan yang sama. Semua umat manusia yang ada di seluruh dunia 24 jam yang sama, cuma kadang terlalu panjang malamnya atau siangnya di daerah tertentu, Finlandia, Swedia beda dengan kita, tetapi intinya sama 24 jam bagiannya. Nah, kita sudah dikasih oleh Allah Ta'ala informasi tentang tata cara sholat. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ada waktunya masing-masing. Lah, ada awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir waktu. Pilih mana yang tepat menurut Anda. Jangan sampai kita tersiksa mengikuti panggilan masjid musola. Mohon maaf, ini kelihatannya aneh loh ya. Karena apa? Masjid musola itu sama seperti siaran televisi. Sama seperti siaran langsung YouTube ini. Kalau jenengan nanti kupuh, ninggalkan kewajiban. Enggak, cukup jenengan nanti nyimak yang rekodnya. Kan begitu, sama saja kan isinya. Lah, ketika ada land, bis kota, jalan, kita nggak usah bingung. Kalau kita mau pakai ya tinggal panggil saja. Ya karena memang kewajibannya masjid musola itu mengumandangkan adzan di awal waktu sholat pertama. Beda dengan keadaan di dusun-dusun daerah-daerah seperti Trenggalek, Tulungagung, beda. Asar itu adzannya jam 5. Nah, kalau di kota-kota secara normal semuanya kan di awal waktunya. Bahkan kalau menurut saya, sholat subuh itu adzannya jam 5 saja. Ya walaupun nanti gubuh sholatnya ya nggak masalah, sepenting jangan terlalu malam lah. Adzan jam 4 lebih 12 menit dini hari lah ya. Sebelum adzan 30 menit mbok setel sekeras-kerasnya toa, ya orang marah semua. Akhirnya orang nggak mau datang ke musola. Karena apa? Orang-orang kota di Jakarta, di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Medan sana, semua kota-kota besar itu kan aktivitas manusia itu beda dengan di desa. Sehingga orang banyak yang capek karena kerja sehariannya. Maka dibuatlah waktu yang mana yang pas. Yang dinamakan sholat tepat waktu itu bukan awal waktu, tapi di waktunya. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta itu. Di awal itu ridwanullah, di tengah itu bisa rahmatullah, di akhir itu afullah. Semuanya baik. Kalau terlambat karena tidur dan lupa ya di kondo, kan enak juga gitu loh. Jadi kita tidak perlu Pak Basir. Jadi begini loh. Kalau memang kita dalam tingkatan sabiqum bil khairat, ya boleh langsung adzan, tinggalkan semua kayak di Mekah. Ya karena Mekah di sana nggak mikir kerja, nggak mikir golek duit. Ya beda dengan Iran. Di Iran itu sholatnya dijamak, walaupun tidak bagian, tidak ada halangan. Menurut Al-Muwatta Imam Ibnu Malik, asar zuhur itu dijamak nang asar boleh. Ya isya maghrib dijamak nang maghrib atau isya boleh, takhir atau takdim itu boleh. Lah, kalau misalkan Pak Basir ini kerepotan, baru bekerja sedikit-sedikit langsung adzan lagi, apalagi sholat maghrib loh ya. Sholat maghrib sama isya jaraknya kan terlalu pendek. Dulu durung apa-apa, durung adus wis isyaan misalkan. Ya, kita nggak usah gupuh. Ya memang kewajibannya masjid musola itu ya adzan. Memberitahu, adzan itu kan memberitahu datangnya, masuknya waktu sholat, kan begitu. Dan jenengan mau datang ke masjid atau sholat di rumah kan ya terserah ya. Waktunya sholat isya juga panjang. Yang paling panjang dan lama itu waktunya sholat isya. Yang paling pendek itu waktunya sholat maghrib. Baru setelah itu waktunya sholat subuh itu. Gitu-gitu Pak Basir. Dan nggak usah kupuh. Tenang. Kita nggak menyembah sholat tapi menyembah Allahu Rabbi. Tidak boleh menyembah selain
Allah, la ilaha illallah. Caranya seperti itu, biar enak kepenak dalam hidup ini. Kadang-kadang orang itu salah dalam memahami agama, akhirnya tersiksa. Ketika ada rukhsah, sholat qashar, jamak takdim takhir itu nggak mau mengambilnya, keringanan itu. Akhirnya berat dia hidupnya. Berat. Nanti kita akan bahas lagi tentang sholat jamak yang tidak seperti mazhab Imam Syafi'i yang dilakukan di Iran sana. Insya Allah nanti Pak Basri. Bu Sanjita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah dalam hidup pati ada resiko? Hidup pati apa ya? Apapun dalam hidup ini ada resiko. Dan sebaik-baik resiko adalah berjuang menegakkan kebenaran di jalan Allah. Nggih Bu Sanjita. Semua ada resikonya. Semua ada resikonya. Nabi, wali, ya, semua kiai, santri, tidak nabi, tidak kiai, semua kita ini pasti ada resikonya. Tidak ada hidup yang tidak beresiko. Semua pasti ada resikonya, ada positif dan negatifnya. Sama semua. Nggih, Bu Sanjita juga begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani bersuara di lingkungan masyarakat Madura yang berbeda dengan panjenengan pemahamannya, itu juga resiko. Jenengan akan dicemooh, akan dijatuhkan, akan dikucilkan. Nah itu insya Allah, tapi berikutnya mereka akan justru menyadarinya. Berikutnya, Pak Sambiddin, Nusantara bisa terlepas dari Belanda membutuhkan 390 tahun, tapi saya yakin tidak butuh waktu 10 tahun untuk pribumi asli terlepas dari Pak Alawi. Asalkan diperjuangkan, Pak Sambiddin. Kalau tidak diperjuangkan, ya tetap terus seperti ini. Jenengan juga harus berjuang terus. Pak Dian Ahmad, sebentar lagi lawak akan dimulai. Selamat menyaksikan ya. Pak Dian Ahmad ini menyindir saya. Enggak apa-apa. Jadi boleh dikritisi, boleh dikritik ya. Tapi yang penting jenengan Bu Dian Ahmad ini masih menyimak saya, masih ada kesempatan. Banyak kok yang kontras dengan saya itu menyimak kajian kita, baik yang versi live streaming ini ataupun nantinya. Banyak dan mencari-cari kesalahannya. Itu pasti tujuannya untuk menjatuhkan saya. Gitu. Saks masek, tidak ada sejarah kemajuan Islam yang dibawa Pak Alawi, adanya kefanatikan. Faktanya banyak tokoh ulama atau alimnya sebab fanatik. Memang faktanya seperti itu Pak Saks masek. Memang seperti itu. Oleh sebab itu ini tadi kan ada berita di Indalwaya kecelakaan juga, 12 terjun dari tangga, yang satu meninggal dunia. Ya jangan menyalahkan Al-Khazini saja. Ya sama-sama. Oleh sebab itu hati-hatilah. Mau namanya musibah dan bencana itu ya siapa saja bisa kena. Nggih. Pak udah Alaska, mungkin Habib itu kiai nggih, siap. Berikutnya habis. Siano. Ibu Roni Fatahillah, Pak Roni Fatahillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura ikut nyimak yai. Semoga Yai Nur selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Terus suwun Pak Roni Fatahillah. Oh dari Madura nggih. Tadi menurut penelitian Kiai Fahmi Basha, Nabi Nuh itu berasal dari Madura. Umur 50 tahun hijrah ke Jawa. Ada cerita seperti itu, tapi jangan dipangan mentah saja. Masih perlu penelusuran lebih lanjut lagi. Saya pun belum mengiyakan, baru 10%. Ya, karena versi-versian berbeda. Nama asli dari Nabi Nuh itu adalah Yaskur. Karena Nuh itu artinya selalu menangis. Gersulo, sambat-sambat karo Gustinyo. Akhirnya dapat nama Nuh itu. Gitu. Pak Anggir ngaji, Pak Supardianto. Assalamualaikum Yai, bagaimana kelanjutannya kasus Winongan? Nggih, siap, sudah diproses. Pak Anggir ngaji, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mas Ujang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Winongan, nggih, siap. Kasus Winongan tetap berjalan sebagai contoh ya untuk seluruh negeri kita ini. Insya Allah, nggih, insya Allah. Banyak tulisan panjenengan, Pak Basir Umaryadi, Bantul DIY, Purwaparwit, gak usah digatek ke Pak Yai. Itu mah bludak bersuban dari dan berimamah, nggih, siap, nggih. Kadang-kadang yang jerimpeti begitu, kadang-kadang Pak Purwa Prawira. Nggih. Alhamdulillah sudah 1 jam lebih kita bercengkrama melalui udara, padahal tema ini masih belum mengena secara 100%. Nanti panjenengan simak saja di 2 video yang kami sertakan di link bawah video kita, bahwa perjuangan di Winongan akan tetap berjalan. Dan Yai dan Sayyid Muhammad Taufik Al-Qasimi menantang untuk tes DNA kalau berani. Kalau berani malah akan terbongkar semua nantinya. Siapa sebenarnya mereka. Oleh sebab itu sudah ada yang tes DNA, dan bahkan ini saya juga punya ini Nakobatul Ashraf Yaman. Mereka itu membuat satu sajarah seperti ini
Dan di sini ada Ba'alawinya. Ada Ba'alawinya. Ini baru dibuat 1445 Hijriah. Baru 2 tahun yang lalu. Naqobatul Ashraf. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Inna a'tainakal kautsar. Inna akramakum indallahi atqakum. Macam-macam gawe ini. Ini ono parga Al-Atos, Ba'abud, macam-macam. Ba'alawiyah di sini, dilintut di sini. Nanti akan menjadi bukti. Oh ini loh nak. Naqobatul Ashraf Yaman saja mencatat leluhur kita. Gedabrus. Mereka itu pandai berkamuflase propaganda di mana-mana. Itu tadi caranya, nanti akan menyelenggarakan seminar internasional tentang peradaban Islam. Di mana? Di Moskow sana. Mereka punya jaringan di sana. Perwakilan dari Indonesia adalah Habib Jamal Baqil. 2, Habib Jindan bin Jindan. 3, Habib Ja'far Al-Hadar, Husain Ja'far Al-Hadar. Wong sandonya ini di propaganda semua. Nanti akan dicatat menjadi Majmu' Kalam, sebuah kitab. Indonesia diwakili oleh habaib. Jadi umat Islam Indonesia pemukanya adalah habaib, imamnya adalah habaib. Duriyah Rasulullah kita. Dabrus. Jadi insya Allah ini akan diproses. Nanti akan ada pembuktian dan akan ditunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Sopo sing salah bakal seleh. Ini hukum alam, tapi harus diperjuangkan. Sopo sing salah mesti seleh. Salah, seleh. Tidak diselehkan sekarang, akan seleh nantinya. Oleh sebab itu, jangan main-main dengan kebenaran. Kebenaran itu seperti air yang berjalan, akan mencari tempat di mana ia akan nyaman. Dan kita sudah memperjuangkan sejak awal, semoga Allah memberi jalan. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini, semoga sedikit banyak manfaatnya, semoga sebentar lama maslahahnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penuturan perkataan saya, mohon dimaafkan. Tetap kita semangat, mohon hati-hati menghadapi musim penghujan ini, di mana dan kapan saja semoga panjenengan terselamatkan dari segala musibah dan bencana. Demikian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.